Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Kelompok kami berisikan dengan Risna, Alvina, Rifanu Raisa, Selvi Fitrianingsi, dan saya sendiri Keizi Ramadhani Putri Amazon. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data yang biasa dihitung adalah range atau rentang, standar deviasi atau simpangan baku, kurtosis atau keruncingan, skewness atau kemiringan. Rentang data menunjukkan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu himpunan data. Simpangan baku adalah jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi banyaknya pengamatan. Kurtosis merupakan ukuran untuk menentukan bentuk-bentuk distribusi yang biasanya dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Berikut adalah contoh data yang akan dihitung. Data ini diambil dari contoh data jumlah penduduk Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar kelompok umur laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Tabel frekuensi itu berisikan rata-rata jumlah penduduk. Tabel FIMI ini didapatkan dari tabel frekuensi dikali kelompok umur dibagi 20. Misalkan frekuensinya 20 dikali 1 tambah 12, terus dibagi 20 hasilnya 3. Sedangkan tabel FK itu diambil dari frekuensi. Nah, yang 2 sampai 4 tahun itu tabel frekuensinya itu didapatkan dari 215 ditambah dengan 20. Yang 5 sampai 9 tahun adalah 536 ditambah 235. Jadi untuk mencari tabel FK adalah tabel frekuensi ditambahkan dengan tabel jumlah FK sebelumnya. Seperti itu. Lalu di sini ada nilai N-nya, nilai min-nya, dan nilai max-nya tuh yang paling tinggi itu berapa dari data kelompok tersebut. Terus mediannya dihitung rata-ratanya, tengahnya ini di mana, median, modus, kuartil, seperti itu. Jenis-jenis ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama, rentang, atau disebut juga dengan jangkauan, adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Yang rumusnya R sama dengan max dikurang min. Rentang data tersebut adalah R sama dengan max dikurang min, di mana nilai max sebesar 744 dan min 20, sehingga 744 dikurang 20 sama dengan 724. Yang kedua, rentang antar kuartir. Kuartir adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartir dinotasikan dengan notasi Q. Kuartir dari 3 yaitu kuartir pertama atau Q1, kuartir kedua atau Q2, dan kuartir ketiga atau Q3. Rentang antar kuartir bisa disebut juga dengan selisih antara kuartir atas dan kuartir bawah. Jadi jika ingin menentukan RAQ atau rentang antar kuartir data di samping, yaitu menggunakan rumus RAQ sama dengan Q3 dikurang Q1. Di mana dari data di samping sudah diketahui Q1 senilai 20,604 dan Q3-nya 52,26, sehingga RAQ-nya sama dengan 52,26 dikurang 20,604. Hasilnya 31,656.
Yang ketiga, simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil atau RAQ. Rumusnya, SQ simpangan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung kuartil 3 dikurang kuartil 1. SQ sama dengan 1/2 dalam kurung 52,26 dikurang 20,604. SQ sama dengan 1/2 dalam kurung 31,656. Sehingga hasil yang didapatkan simpangan kuartil yaitu 15,828. Kemudian yang keempat, rata-rata simpangan atau RS. Rata-rata simpangan adalah sejumlah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data. Dirumuskan dengan RS sama dengan F dalam kurung MI dikurang X per N. RS sama dengan 14.076,68 hasil dari total tabel F dalam kurung MI kurang X per 8.564 hasil dari tabel total frekuensi sama dengan hasil yang didapatkan yaitu 1,64. Selanjutnya, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebarang statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut, yang berguna untuk mengetahui apakah sampel data yang telah diambil memang benar-benar sudah mewakili populasi yang ada. Simpangan baku ini dirumuskan dengan S sama dengan akar sigma Vmi 2 dikurang dalam kurung sigma Vmi pangkat 2 per N dibagi N kurang 1. Maka dimasukkanlah nominalnya S sama dengan akar 147.953,31 didapat dari tabel Vmi 2 dikurang 31.559,8 pangkat 2 diambil dari data tabel Vmi per 8.564 didapat dari tabel frekuensi dibagi 8.564 dikurang 1, maka S sama dengan 31.650,07 dibagi 8.563 didapatlah hasil S sama dengan 3,70, lalu disederhanakan menjadi S sama dengan 1,92. Selanjutnya, koefisien varians atau KAVI. Koefisien varians biasa digunakan untuk membandingkan dua data yang sumbernya berbeda. Misalnya, membandingkan data hasil ujian statistika dan hasil ujian akuntansi. Atau juga, koefisien adalah perbandingan simpangan baku dengan rata-rata. Koefisien varians dinyatakan dalam persen dan dinyatakan dengan rumus KAVI sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Maka dimasukkan nominalnya, KAVI sama dengan 1,92 dibagi 3,685, maka didapatlah hasil senilai 5,210%. 7. Koefisien kemiringan. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Jika diketahui nilai kemiringan, maka diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah simetris, negatif, atau positif? Kemiringan merupakan derajat kesimetrian. Rumus Person A3 sama dengan 3 kali X kurang ME dibagi S atau A3 sama dengan S kurang MO dibagi S. Rumus A3 sama dengan S kurang MO dibagi S. A3 sama dengan 3,685 dikurang 49,63 dibagi 1,92. A3 sama dengan min 23,92. Data berdistribusi miring ke kiri. Rumus A3 sama dengan 3 kali S kurang ME dibagi S. A3 sama dengan 3 kali 3,685 kurang 34,76 dibagi 1,92. A3 3 kali min 45,945 dibagi 1,92. A3 sama dengan min 137,835 dibagi 1,92.
A3 sama dengan min 72,544. Data berdistribusi miring ke kiri. Jika A3 sama dengan 0 distribusi data simetris, A3 kurang dari distribusi data miring ke kiri, A3 lebih dari distribusi data miring ke kanan. Koefisien kurtosis. Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Makin runcing suatu kurva, maka makin kecil simpangan baku sehingga data makin mengelompok. Kriteria A4. A4 sama dengan 0,263. Distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. A4 lebih dari 0,263. Distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. A4 kurang dari 0,263. Distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Koefisien kurtosis data di atas adalah A4 sama dengan 1/2 kali Q3 kurang Q1 dibagi P74 dikurang P10. A4 sama dengan 1/2 dikali 5, 2,26 dikurang 20,604 dibagi 5, 1,67 dikurang 10,18. A4 sama dengan 1/2 dikali 3, 1,656 dibagi 41,49. A4 sama dengan 15,828 dibagi 41,49. A4 sama dengan 0,381 termasuk distribusi keruncingan data yang disebut leptokurtis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.